Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Abidatul Isti'anah MPDI selaku dosen pengampu materi PAI SMA, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yulia Hafidatul Istifadah, memaparkan mengenai semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Pada pembahasannya ada 6 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, dalil menuntut ilmu. Yang ketiga, klasifikasi menuntut ilmu. Yang keempat, etika menuntut ilmu. Yang kelima, kiat-kiat menuntut ilmu. Dan yang keenam, keutamaan dan hikmah menuntut ilmu. Pada subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian menuntut ilmu. Sebelum mengetahui pengertian menuntut ilmu, kita harus mengetahui pengertian mengenai ilmu terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu pengetahuan sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan dari bahasa Arab, ilmu sendiri berasal dari kata alima yang alamu ilman, yang artinya mengetahui sesuatu. Sehingga menurut ilmu menurut Syekh Al-Qardawi merupakan suatu upaya untuk mengikis kebodohan dan membuka pengetahuan alam semesta serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan menurut Jamaluddin Darwis, menuntut ilmu itu suatu kewajiban dan kebutuhan umat manusia agar lebih terarah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, belajar harus dimaknai sebagai suatu proses perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dalil menuntut ilmu. Dasar mengenai perintah menuntut ilmu tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddini waliyadiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dalam tafsir Kemenak, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan hadis yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi menuntut ilmu. Jika dilihat dari hukum mempelajarinya, ilmu itu dibagi menjadi 2 hukumnya. Yang pertama yaitu fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Ilmu dihukumi fardu ain karena ilmu tersebut wajib dipelajari oleh setiap muslim yang membuat akidah, syariah, dan akhlak, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu dihukumi fardu kifayah apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya, di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, seperti ilmu yang berkaitan dengan ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Etika yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu ada 3. Yang pertama, meluruskan niat, yaitu dengan melaksanakan perintah dan ridhonya, menghilangkan kebodohan, mencari bekal kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu bersikap hormat terhadap guru.
Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Salah satunya yaitu untuk menghormati guru, yaitu dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya. Dan yang ketiga adalah dengan mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Berdoa kepada Allah setiap mengawali sesuatu yang baik, setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab yang kelima yaitu kiat-kiat menuntut ilmu. Terdapat 6 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu memenuhi etika menuntut ilmu. Yang kedua, menghindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Dan yang keenam, dengan mempelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Pembahasan yang terakhir yaitu keutamaan dan hikmah menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, warisan para nabi yang dijelaskan dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan niat ibadahnya kepada Allah SWT tidak tertolak. Sedangkan hikmah menuntut ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 28, memudahkan jalan menuju surga yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dan pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.